Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom, apa kabarnya sepanjang minggu ini Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, yang luar biasa boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil bersorak, haleluya. 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 Mari saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita buat hari ini. Kita boleh berpuasa, menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam ibadah kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Di mana setiap kami anak-anak-Mu boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh merendahkan diri kami untuk boleh kami menghadap Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan, 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan. Di situ Engkau hadir. Dan hari ini kami percaya di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan baru, kami memperoleh semangat yang baru. Bahkan di dalam hadirat-Mu ada pengharapan yang baru. Sebab Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia adalah Allah kekuatan kita, amin. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan, come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
saya percaya setiap kita diberkati, amin. Bapak Ibu boleh kasih tos kiri kananmu, katakan Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah hari ini setiap kita membawa hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, amin. Dan saya percaya ketika kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, biar Tuhan disenangkan hari ini. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kuat kami. Engkau yang membawa setiap kami untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami boleh Engkau bawa naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Sebab perjumpaan dengan-Mu itulah yang akan mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa setiap kami pagi hari ini Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Angkat tangan kita, katakan hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Dengan segenap hati katakan, bawa kami ya Tuhan. Bawaku ke gunung
Mari Bapak Ibu angkat tanganmu sembah Dia. Sebab ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan bagi setiap kita. Kami percaya dalam nama Yesus, Kau akan turun tangan bagi kami, bagi setiap pergumulan kami Tuhan. Yesus, Kau layak disembah. Yesus, Kau layak dipuja. Kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi ya Aba. Syarala moriara labaralaba. Syarala baralaba yarala baralaba yarala baralaba baralaba baralaba. Kau yang hadir di tengah-tengah kami, Kau yang melawat ibadah kami Tuhan. Namamu kami sanjung tinggi, namamu kami sanjung tinggi. Yesus, Yesus. Shiriri darararara bayarala barala bayarala barala barala barala. Syarala barala bayarala 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 barala barala baba. Oh Jesus, we worship you Lord. Sikiarala barala bayarala bayarala barala 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 baba. Syarala barala bayarala bayarala barala 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 baba. Sikiarala bayarala baba 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 baba. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau membawa pemulihan. Kau membawa kepastian Tuhan. Kau membawa damai sejahtera yang berlimpah. Syanala moriara bayarala bayarala barala 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 baba baba baba. Sikididididi darala barala bayarala barala baba baba baba. Syarala bayarala la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  baba baba baba. Oh rabaya sikianamo. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Mari Bapak Ibu masuk lebih dalam lagi. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sikididida bayar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 
Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan kami mau katakan kami juga sangat mengasihi Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan.
Satu keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Sikiri
Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Buat pagi menjelang siang yang indah ini Tuhan Yesus. Engkau membangunkan kami, Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat yang Engkau berikan pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat ibadah doa puasa siang hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Biarlah Tuhan Engkau pengurapan-Mu turun untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Urapi, biarlah setiap firman yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan menjadi rema Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Bersyukur buat siang hari ini Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu yang berdosa ini Tuhan untuk dapat sharing firman di doa puasa hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Engkau yang tampak di depan-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan adalah suara hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya dan Pak Wakil Gembala untuk sharing hari ini. Saya dikasih tahu pas ibadah pengurapan. Sebelum saya dikasih tahu, Roh Kudus kasih saya topik. Jujur, ketika Pak Gembala turun di ibadah pengurapan, dia kasih tahu saya untuk mengisi ibadah doa puasa. Secara manusia ada rasa ketakutan. Tetapi saya yakin ketika Roh Kudus saya andalkan dalam ibadah hari ini, firman Tuhan ada menjadi kekuatan untuk saya menyampaikan firman hari ini. Hari-hari ini banyak orang-orang merasa penuh dengan ketakutan karena kondisi dan keadaan yang tidak baik, apalagi menjelang pilkada untuk gubernur. Semua kondisi perekonomian mengalami jauh daripada kata baik. Hari ini saya akan mencoba membagikan sharing firman yang saya dapat dari rema ibadah pengurapan. Jangan takut saat tak ada jalan. Tidak perlu pengenalan ya, karena pada udah kenal semua. Ya, banyak orang-orang sekarang ini mengalami kelemahan dalam kondisi rasa ketakutan. Saya sharing beberapa pengusaha-pengusaha sekarang lagi mengalami jauh daripada kata terbaik dalam perekonomian. Rasa takut yang ada dalam semua pengusaha-pengusaha sekarang itu wajar karena kita dalam kondisi manusia dalam dunia ini. Kita lihat di Yesaya 41 sama 10 kita baca bersama-sama. Kita nih, karena kita masih memiliki napas untuk hidup di dunia ini, masih ada rasa takut dan khawatir di dalam kehidupan kita. Itu hal yang wajar yang kita alami. Apalagi sekarang saat ini orang banyak invest, banyak sekali kita lihat perusahaan-perusahaan, usaha-usaha yang mangkrak, yang tidak bisa berjalan dalam keadaan sekarang. Hari ini saya tidak akan membahas masalah bagaimana, kenapa, dan apa yang terjadi. Tetapi saya membahas bagaimana kita mengatasi hal-hal ketakutan yang kita alami, yang kita hadapi sekarang ini ketika kita tidak ada lagi jalan bagi dalam kehidupan kita. Saya mengalami hal-hal ini, banyak sekali saya mengalami hal-hal yang dalam ketakutan seperti ini. Wajar kalau kita melihat ada orang-orang yang takut dengan keadaan apa sakitnya, keadaan masa depan anaknya yang mengalami yang keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Apalagi pengusaha-pengusaha sekarang, anak-anak sekolah, kita lihat kuliah sekarang sangat-sangat luar biasa biaya kuliah, biaya pendidikan, biaya ekonomi sekarang semua pada dalam keadaan yang tidak baik. Hal-hal yang wajar karena kita dalam hidup dalam keduniaan ini. Bagaimana cara kita mengalahkan rasa takut saat kita tidak ada jalan? Pertama, percaya pada Tuhan. Kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada kata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kita di dunia ini
Mengandalkan pengertian dan logika kita sendiri ketika kita mengalami suatu masalah. Ketika kita tidak mendapatkan jalan untuk sesuatu hal yang kita inginkan. Kita berpikir dengan pikiran kita, dengan logika kita, dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Tidak pernah kita mengandalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita. Banyak orang berhadapan dengan saya, sharing sama saya telah mengandalkan Tuhan, saya telah berdoa. Tapi Tuhan mau bagaimana dan sampai di mana pengertian kita dan pengandalan kita pada Tuhan. Saya telah berdoa menghadapi masalah ini. Banyak. 3-4 minggu yang lalu kebetulan saya servis TV. Saya nggak tahu dia orang kita Batak, orang kita Kristen. Saya servis sudah sebulan. Enggak jadi. Minggu depannya lagi katanya. Saya pergi lagi, saya lihat lagi, dipasang, hasilnya jelek. Saya bilang, Pak, enggak apa-apa, nanti saya ganti lagi, Pak. Saya ganti yang bagus lagi. Dia janji 2 minggu selesai. Saya datang lagi kepada dia 2 minggu kemudian. Dia pasang, hasilnya tidak bagus. Pengen rasanya saya bilang, Pak, bongkar lagi. Tetapi Roh Kudus bilang, enggak usah. Biarkan saja, ambil itu. Ketika saya mengambil itu, ketika ada suara Roh Kudus berbicara seperti itu. Ada istrinya hari itu. Istrinya bilang begini, Pak, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba istrinya ngomong seperti itu. Pak, saya kadang iri dengan orang dunia ini. Kita anak-anak Tuhan, setiap hari meminta kepada Tuhan, setiap hari berdoa kepada Tuhan. Tetapi kami masih seperti ini aja. Orang dunia yang tidak kenal Tuhan, yang tidak pernah berdoa dengan Tuhan, dia diberkati. Saya bilang kepada ibu itu, ibu nggak boleh iri kepada orang dunia. Belum tentu mereka memiliki harta dunia, tapi mereka memiliki kebahagiaan yang mereka miliki untuk seperti kita. Ibu doa lagi, saya udah berdoa Pak, sampai nangis-nangis saya. Tangisan ibu tidak menggugah hati Tuhan, saya bilang. Tapi bagaimana respon hati ibu kepada Tuhan? Waktu dia cerita seperti itu, dia nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, ibu, berkat ibu bukan untuk ibu saja. Berkat ibu ada untuk orang-orang sekeliling ibu. Suaminya bilang seperti ini, Pak, saya anak 2 kuliah semua. Luar biasa, tukang servis TV. Tapi ibunya merasa tidak puas dengan keadaan ekonomi dia. Saya bilang lagi kepada ibu, ibu dengar, anak ibu 2 kuliah semua, itu berkat daripada ibu untuk anak-anak ibu. Terkadang kita pakai logika kita untuk hal-hal berkat yang kita dapatkan. Kita tidak pernah mendengar suara Tuhan berkat yang kita dapat. Bagaimana berkat yang kita dapat, apakah untuk kita, apakah ada untuk orang lain? Ingat, berkat yang kita miliki bukan untuk kita sendiri. Apa yang kita punya hari ini, talenta kita, bukan untuk kita sendiri, bagikan kepada orang lain. Apa yang kita punya, harta kekayaan kita, ada sebagian punya milik orang lain. Banyak orang dunia bilang, saya dapat hari ini semua, banyak saya dapat, tapi tidak ada menghasilkan untuk saya. Itu adalah harta-harta orang lain yang punya milik orang lain, berkat-berkat milik orang lain untuk kita bagikan kepada orang lain. Kenapa seorang pemimpin banyak yang mandak di tengah jalan atau semua orang yang memiliki keahlian atau mandak di tengah jalan? Karena tidak mau berbagi kepada orang lain. Ingat, gelas yang kita terima, minum yang kita terima satu gelas, kita tuangkan, kalau kita belum kosongkan isinya akan tumpah. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita miliki bagikan kepada orang lain. Ada sebagian dari punya kita bukan untuk kita. Ketika 2013 kami mengalami keadaan ekonomi yang tidak baik, bisa dibilang seperti penerjun payung. Mungkin di sini tahu, kami punya usaha sebegitu besar. Pak Wakil Gembala tahu, Ibu Nida tahu, Pak Jose tahu. Bagaimana kami diproses Tuhan. Tahun 2013, saya bertobat tahun 2009. Kami diproses Tuhan begitu dahsyat. Kata orang ikut Tuhan mendapat berkat yang banyak, Tuhan akan menuntun kita. Di mana? 2013 kami diproses Tuhan begitu dahsyat. Habis semua. Yang terakhir Tuhan proses dengan begitu dahsyatnya, apa yang kami miliki
Kami rintis dengan usaha dari nol. Tuhan habiskan dengan kebakaran yang begitu dahsyat. Nol, bahkan minus. Tapi kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak merasa takut apapun. Khawatir itu wajar karena kita adalah daging. Tapi kami terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak menggerutu. Saya tidak pernah menggerutu Tuhan. Kenapa saya ikut Tuhan malah engkau proses? Tidak pernah satu kata pun terlontar dari mulut saya untuk itu. Suatu